Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Pusparini dengan NPM 214111092 dari kelas MBI TE 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang radar. Apa itu radar? Radar atau Radio Detection and Ranging merupakan sistem gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan informasi cuaca. Berikutnya ada radar deteksi dan jangkauan radio. Gelombang radio yang dipancarkan dari suatu benda dapat ditangkap oleh radar, kemudian dianalisa untuk mengetahui lokasi dan bahkan jenis benda tersebut. Walaupun sinyal yang diterima relatif lemah, namun radar dapat dengan mudah mendeteksi dan memperkuat sinyal tersebut. Kemudian ada jenis-jenis radar. Yang pertama ada radar Doppler. Radar Doppler merupakan jenis radar yang menggunakan efek Doppler untuk mengukur kecepatan radial dari sebuah objek yang masuk daerah tangkap radar. Radar jenis ini sangat akurat dalam mengukur kecepatan. Contoh radar Doppler yaitu radar yang digunakan untuk mendeteksi cuaca. Selanjutnya ada bistatic radar. Radar bistatik adalah jenis sistem radar yang mempunyai komponen pemancar dan penerima sinyal yang dipisahkan oleh suatu jarak yang dapat dibanding dengan jarak target. Objek dideteksi berdasarkan pantulan sinyal dari objek tersebut ke pusat antena. Contoh radar bistatik yaitu radar pasif. Kemudian ada dua jenis radar dasar, yaitu yang pertama ada transmisi pulsa, yang kedua ada gelombang berkelanjutan. Berikutnya ada transmisi pulsa. Waktu pengulangan pulsa atau PRT sama dengan 1/PRF. Yang kedua, lebar pulsa atau PW terdiri dari panjang atau durasi pulsa tertentu. Yang kedua, PRT adalah waktu dari awal satu pulsa ke awal pulsa berikutnya. Lalu PRF adalah frekuensi di mana pulsa berurutan ditransmisikan. Berikutnya, PW dapat menentukan resolusi jangkauan minuman radar. Yang terakhir, PRF dapat menentukan jangkauan deteksi maksimum radar. Lalu ada radar gelombang berkelanjutan. Radar gelombang berkelanjutan menggunakan transmisi radar yang terus-menerus, lalu mengandalkan Doppler effect. Kemudian ada perbedaan transmisi pulsa dan radar gelombang berkelanjutan. Transmisi pulsa yaitu antena tunggal memberikan rentan atau ALT, rentan terhadap macet, jangkauan fisik yang ditentukan oleh PW dan PRF. Sedangkan gelombang berkelanjutan yaitu membutuhkan dua antena, lalu tanpa rentang atau ALT, informasi SNR tinggi, lebih sulit macet tapi mudah ditipu. Yang terakhir, AMP dapat disetel untuk mencari frekuensi yang diharapkan. Selanjutnya, tujuan penggunaan radar. Yang pertama, mendeteksi keberadaan sebuah benda pada jarak tertentu. Biasanya sesuatu yang bergerak seperti pesawat terbang, namun radar juga dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda diam yang terkubur di bawah tanah. Dalam beberapa kasus, radar dapat mengidentifikasi objek, misalnya dapat mengidentifikasi jenis pesawat yang telah terdeteksi. Yang kedua, mendeteksi kecepatan objek. Ini alasan mengapa polisi menggunakan radar. Yang ketiga, membuat peta. Pesawat ulang-alik dan satelit mengorbit menggunakan sesuatu yang disebut synthetic aperture radar untuk membuat peta topografi rinci dari permukaan planet dan bulan. Selanjutnya, jangkauan. Angka 2 karena jarak yang diukur adalah perjalanan bolak-balik ke target. Untuk menentukan jarak, Anda hanya menginginkan waktu sampai ke objek. Jadi, Anda bisa mengambil setengahnya saja. Lalu ada prinsip kerja radar. Prinsip kerja radar sama halnya seperti pada eko atau gema dan efek Doppler yang sering kita alami setiap hari. Eko atau gema, eko merupakan sesuatu yang dialami sepanjang waktu. Jika kita berteriak ke dalam sumur atau jurang, maka terjadi gema beberapa saat kemudian.
Gema terjadi karena beberapa gelombang suara dalam teriakan kita memantul kembali dari permukaan, baik air di dasar sumur atau dinding, hingga ke telinga. Lamanya waktu antara saat berteriak dan saat mendengar gema ditentukan oleh jarak antara kita dan permukaan yang menciptakan eko. Berikutnya, prinsip kerja efek Doppler. Kita mungkin mengalaminya setiap hari atau seringkali tanpa disadari. Pergeseran Doppler terjadi ketika suara yang dihasilkan atau terpantul dari benda yang bergerak. Pergeseran Doppler dalam keadaan ekstrim menciptakan ledakan sonik. Contohnya, saat kita mendengar suara sirine ambulan mendekati kita yang sedang diam di tepi jalan, suara sirine makin keras. Namun, setelah melewati kita, maka suara sirine semakin mengecil, seiring makin jauhnya jarak kita dengan mobil sirine. Terdengar keras selemahnya suara yang didengar tersebut bisa dikatakan sebagai pergeseran Doppler atau efek Doppler echo. Lalu, komponen penyusunan sistem radar. Yang pertama, modulator. Modulator adalah alat pengendali transmitter dengan menentukan waktu dan jumlah sinyal yang harus ditransmisikan. Yang kedua, transmitter adalah alat yang menghasilkan energi untuk sinyal yang akan ditransmisikan. Yang ketiga, antena. Antena memfokuskan energi sinyal untuk dipancarkan ke atmosfer dan mengumpulkan hasil pantulan kembali dari objek. Yang keempat, duplexer sebagai penghubung antara transmitter dan receiver. Yang kelima, receiver. Receiver sebagai penguat sinyal kembali yang diterima antena. Yang keenam, sinyal prosesor. Sinyal prosesor sebagai pengolah sinyal kembali. Yang terakhir, layar tampilan. Layar tampilan menampilkan informasi aktual tentang pulsa yang telah kembali. Kemudian antena. Antena radar merupakan suatu antena reflektor berbentuk parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dicerminkan melalui permukaan yang berbentuk parabola sebagai berkas sempit. Antena radar merupakan dwikutub. Input sinyal yang masuk dijabarkan dalam bentuk phased array yang merupakan sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar. Berikutnya, penerima sinyal. Receiver pada sistem radar berfungsi untuk menerima pantulan kembali gelombang elektromagnetik dari sinyal objek yang tertangkap radar melalui reflektor antena. Umumnya, receiver mempunyai kemampuan untuk menyaring sinyal agar sesuai dengan pendeteksian serta dapat menguatkan sinyal objek yang lemah dan meneruskan sinyal objek tersebut ke sinyal dan data prosesor, serta menampilkan gambarnya di layar monitor atau display. Kemudian, prinsip pengoperasian radar. Radar pada umumnya beroperasi dengan menyebar tenaga elektromagnetik terbatas di dalam piringan antena yang bertujuan untuk menangkap sinyal dari benda yang melintas pada daerah tangkapan yang bersudut 20 derajat sampai 40 derajat. Ketika suatu benda masuk ke dalam daerah tangkapan antena, maka sinyal yang ditangkap akan diteruskan ke pusat sistem radar dan akan diproses hingga benda tersebut nantinya akan tampak dalam layar monitor atau display. Berikutnya, radar dapat mengukur tekanan. Kekuatan gema yang diterima dari ionosfer mengukur jumlah elektron yang mampu menghamburkan gelombang radio atau yang kita sebut tekanan elektron. Berikutnya, radar dapat mengukur suhu. Suhu merupakan ukuran energi kinetik rata-rata molekul gas. Beberapa elektron bergerak karena panas. Dalam hal ini, gemanya lah tersebar. Gema tersebut akan berisi rentang frekuensi yang mendekati frekuensi pemancar. Ketika suhu meningkat, elektron bergerak lebih cepat. Jadi, radar bisa bertindak seperti termometer dan mengukur suhu ionosfer. Selanjutnya, radar dapat mengukur kecepatan angin. Ketika sebuah elektron dikeluarkan dari suatu atom, atom bermuatan yang tersisa disebut ion. Gas ion dapat memiliki suhu yang berbeda dari gas elektron. Campuran elektron atau ion dikenal sebagai plasma dan biasanya bergerak seperti angin. Jadi, radar pencar yang tidak
Koheren juga bisa mengukur kecepatan angin. Baik, itu saja materi radar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.